وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 22, baris yang ketiga dari bawah, warrobiu. Bismillahirrahmanirrahim. Warrobiu, dan yang nomor 4, ayang dhura ilaihi bi'ainil ijlal wa ta'dim, hendaklah seorang murid itu melihat, menatap gurunya, bi'ainil ijlal wal ta'dim, dengan pandangan menghormati. Kepada gurunya, yaitu darajatul kamali, kepada derajat kesempurnaan. Wa inna dzalika, maka karena yang demikian itu, aqrabu ila nabihi, lebih mendekatkan diri kepada manfaatnya seorang murid kepada gurunya. Qala Abu Yusuf sami'tu salafa, aku mendengar, berkata Abu Yusuf, aku mendengar, kata Abu Yusuf, sami'tu salafa, aku mendengar dari buat orang salaf, yaquluna, mereka mengatakan, man lam yattaqidu jalalatat ustadih, barang siapa dia tidak mengiktikadkan dalam hatinya tentang mulianya ustadznya, la yaflahu, maka dia orang tidak akan berhasil. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kembali bisa berhadir di masjid ini, di majelis ini, walaupun sempat hujan tadi. Dalam hati ulun bilanya hujan lebat, ya yang penting sudah niat dan diumumkan. Penting niat kita ada pernah berhenti niat untuk selalu menuntut ilmu dengan istiqomah. Jadi seandainya hujan tadi ada turun pulang, nah libur pulang, tapi niat sudah. Alhamdulillah hujannya ada sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini, karena sudah 2 Senin, 2 malam Senin sudah kita libur karena hujan. Dan kita syukuri karena hujan datangnya dari Allah. Mudah-mudahan hujan itu datangnya membawa rahmat dan barokah. Amin Allahumma. Apa jasidin warabbimu ayang dhura ilaihi bi'ainil islami wa ta'zim, hendaknya seorang murid itu memandang gurunya, cara pandangnya kepada gurunya adalah memandang dengan memandang kemuliaan dan keagungan. Artinya beradab dan menghormati sidin kayak apapun. Sampai-sampai dari Sayyidina Ali, orang itu adalah guruku yang pernah mengajarkanku, walau biharfi alif, walaupun orang itu cuma mengajarkan 1 huruf alif saja, sudah kuanggap sebagai guruku, dari Sayyidina Ali. Maka pandangan seorang murid adabnya yang keempat adalah memuliakan dan minimal tetap beriktikad di dalam hatinya bahwa guru itu adalah di dalam apa jasidin darajatal kamali, derajat kesempurnaan.
minimal kita memandang guru kita itu jangan dengan memandang rasa ada senang, apalagi dengan kebencian, maka itu akan menghalangi masuknya dan barokahnya ilmu yang didapat dari guru. Guru apa? Di sekolahan, di kampus, kita mahasiswa menghormati dosennya, memandang dosennya itu lebih berilmu, lebih punya keutamaan daripada muridnya, itu pasti harus. Di mana aja kita memandang soal guru, bahwa keyakinan kita bahwasanya guru itu lebih daripada murid. Minimal kita memandangnya dengan menghormati sedih, karena itu yang menyebabkan turunnya barokah dan manfaat ilmu yang disampaikan guru kepada murid. Karena ujar Sidin Abu Yusuf, qala Abu Yusufah, sami'tus salafa, aku mendengar dari ulama-ulama salaf yang dahulu, bukan Wahabi salafi, bukan ulama saleh, ulama salaf. Apa Sidin, man la ya'taqidu jalalata ustadih, barang siapa tidak beretikat tentang keagungan dan kehormatan gurunya, layak maka orang itu tidak akan berhasil. Itu ucapan ulama saleh. Lalu apa jasudin wala yukhatiba saykhahu bita'il khitabi wa qafih, dan janganlah jasudin engkau itu memakai di dalam berbicara sama gurunya itu memakai kata engkau dan ingat bahasanya. Jadi tak hitop dan tak hitop. Umpamanya ilmu kanekis pakai kan, tapi di bahasa Arab, di bahasa kita ini ambil di kamu. Nah, itu hitop bahasanya. Tapi kayak apa yang pas? Jangan kalau orang Jawa tekmu. Nah, ini untukmu, jangan seperti itu. Kalau adab, kita mau hendak beradab. Tapi yang dipakai apa? Di sini wala yunadi bi ismihi bal yaqulu ya sayyidi aw ya ustadi. Dan janganlah engkau memanggil, wala yunadi, janganlah engkau memanggil gurunya bi ismihi dengan namanya langsung. Bal, akan tetapi yaqulu, engkau mengucapkan apa? Ya sayyidi, wahai tuan guru. Biasanya orang guru besar itu nah yang tuan guru ya sayyidi, ya ustadi, atau wahai ustad. Nah, itu di sini adabnya kayak itu di sini. Bukan kita cuma pun kita hendak ada lawan guru. Nah, bukan lawan guru, karena kita ini hendak beradab lawan guru-guru itu nah memanggil jangan seperti itu. Siapa penceramahnya? Kamu juga guru ngaji di Pari aja. Karena sini kayak itu kemuliaan. Kadang-kadang kita sempat kan sini langsung. Nah, jadi hanya Ustaz Ano, guru Ano, itu sini kemuliaan kayak itu. Kadang kita orang yang tenar-tenar kita sebut Jokowi, jangan kalau kadang-kadang presiden lagi ya Jokowi. Nah, bahasanya tuh. Apalagi seorang guru yang mengajarkan kemuliaan ilmu agama, hendaknya kita jangan pakai hitop kah punya kamu, nah, di belakangmu itu jangan. Nah, itu bahasa hitop kasar. Atau langsung namanya jangan juga. Walai nabi bi ismihi, jangan kau menyebut namanya langsung kalau memanggil. Walaupun kadang namanya disebut gelarnya aja, guru. Nah, itulah kalau orang-orang tuh kalau orang-orang guru-guru tuh kita ini sama aja, kalau guru-guru tuh kita memanggil guru, ustaz. Apalagi dalam forum besar, acara inti yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustaz Guru Haji Muhammad Zainal Arifin. Jangan terus surat bapak jangan, itu artinya ada adab. Wala yaqrabu aidan fi ghaibatihi bi ismihi illa maqrunan bima yashfiru bi ta'dhim.
dibarengi dengan kata mengagumkan. Kakoli seperti kata-kata seorang murid, anu ujar guru anu semalam, qala syaihu al-ustadz kada wa kada. Ujar ustadz anu semalam kayak ini, ujar guru anu semalam kayak ini. Jadi jangan ujar Gipani semalam umpamanya. Ujar anu jangan. Ujar guru anu kayak ini, ujar guru Haji Jani kayak ini. Jadi walaupun kagak ada orangnya, tetap kita memakai, kalau mau menyebut namanya itu dibarengi dengan gelar kehormatannya. Nah, itu cara kita bertakdim menghormati guru supaya apa? Supaya kita mendapatkan manfaat ilmu dan keberkahan dari guru sini. Nah, karena kita ini mengaji bab adab. Auqala saykhuna, atau berkata guru anu, guru kita anu, saykhuna kan guru kita, saykhuna Khalil, saykhuna ya Saman, syekh kita, guru besar kita ya Syekh Saman. Au nahwu dzalik, atau sepada dengan yang itu, atau semisal dengan yang itu, yang lain-lainnya. Kan kita kepada orang yang lebih tua pun kawan, jangan berikan, panggil namanya si kak anu, bilang anu, paman anu dengan kehormatannya. Jangan sebut namanya saja. Itu yang nomor 4. Jadi supaya kita ini sedikit mendapatkan ilmu tapi bermanfaat. Karena nampak ilmu itu manfaat atau tidak bisa dilihat kayak apa adab seseorang terhadap gurunya, terhadap orang yang lebih tua, terhadap keluarganya, adabnya di masyarakat kayak apa, nampak bahwa orang itu ilmunya manfaat dan barokah. Biar dia mengaku ilmu setinggi langit pun kada beradab. Oh, saya nggak ada beradab nih. Menolak pada senang, banyak umur badan ini ya. Nah, itu bahaya lagi ya. Beradab itu tanda orang berilmu, berarti beradab. Ilmu barokah, ilmu manfaat, berarti orang itu beradab. Wal khamis, dan yang nomor 5, ayyarifalahu haqqahu wa la yansalahu fadlahu. Hendaknya engkau mengetahui kepada guru hak-hak guru. Jadi ayyarifalahu haqqahu. Hendaknya seorang murid itu mengerti kayak apa hak-hak seorang guru. Hak sidin dihormati, hak sidin ya Allah dimuliakan dan sebagainya. Memanggil jangan ngarannya langsung hak sidin apa? Dilayani, kita berhadap lawan sidin, itu hak sidin. Wala yansalahu fadlahu, dan janganlah engkau lupa lahu kepada guru fadlahu, terhadap keutamaan fadilah sidin. Makanya orang-orang yang beradab itu kalau menyebut gurunya apa? Minimal al-mukarram al-ustadz sohibil fadilah, yang memuliakan guru ustadz yang mempunyai kelebihan dan keutamaan, itu namanya sohibul fadilah. Kalau memang orang itu alim alama, disambut juga sohibul karamah, alimul alama, ustadz, syekh. Biasanya dasar memang hak sidin kan itu. Justru kalau kita memanggil namanya langsung ada hak sidin kan. Tapi disesuaikan juga kan. Mau sidin bukan alim alama, sohibul karamah, ada di sini karamah, ada di sini ilmu ada apa, jangan juga disebut. Orang biasa ngaji gak bisa, sembahyang gak bisa, sembahyang mana ada al-qawa, al-muqarrah, as-syekh, gak tak lupa bilangin aja mau lulut orang. Nah, jadi walayan salahu fadlahu, dan janganlah engkau lupa dengan keutamaan seorang guru. Wa ayyadahu lahu muddata hayati, dan hendaklah engkau mendoakan kepada guru, lahu tadi kepada guru, muddata hayatihi, di waktu sidin masih hidup. Semasa hidup sidin kita disuruh mendoakan. Masih hidup tuh, apalagi sudah meninggal, masih hidup mendoakan sidin dan sidin hanya untuk sehat walafiat, manfaat ilmunya dan sebagainya, itu didoakan.
wa ba'da mamatihi, dan setelah sidin meninggal dunia atau wafat. Jadi masih hidup kita mendoakan sidin, sidin sudah wafat atau meninggal pun kita tetap mendoakan sidin. Mahauli sidin, hadir di haulan sidin, kena Fatihah 4 dihadiahkan lawan sidin, sembahyang hadiah dihadiahkan lawan sidin. Itu adabnya. Wa yuraiya dzurriyyatahu, dan kita menjaga dzurriyyat sidin. Jangan kita berburuan abahnya, tapi kadang-kadang tak pulang dzurriyyat sidin. Lawan anaknya ada menghormati. Lawan anaknya tidak kadang-kadang ada suka, kan kadang-kadang kelakuan kita, kelakuan anak guru ini kadang-kadang macam-macam aja nakal, tapi cerdas kadang-kadang. Nah kita ada boleh kita benci lawan anak sidin, karena kita berguru lawan sidin, otomatis kita menghormati sidin. Wa dzurriyyatihi, dan dzurriyyat sidin, anak cucu sidin tetap menghormati. Itu ada kita. Jangan menghormati lawan sidin aja, lawan bini sidin kadang menghormati, lawan anak sidin kadang menghormati. Nah itu, nah ada pengarangnya. Jadi waktu masih hidup kita mendoakan sidin, sidin sudah wafat tetap kita mendoakan sidin, dan menjaga perasaan kita kepada dzurriyyat sidin. Nah, wa aqaribahu, dan terhadap kerabat sidin pun kita menghormati, memuliakan. Wa awidaahu, dan terhadap orang-orang yang sidin cintai dan sidin kasihi, tetap kita juga menghormati. Yang dulu tadi guru bisi anak, bisi bini, ya, punya dzurriyyat, punya keluarga, kita disuruh memang menghormati keturunan sidin. Nah, dan sanak sidin, keluarga beliau. Wa yata'ahad ziyarata qabrihi, dan kita disuruh menjaga, membiasakan ziarah ke makam sidin. Ini memang Ahlussunnah wal Jamaah memang tuntunan hari itu. Ziarah ke makam guru-guru memang dituntut, ya, disuruh ada. Ini malah kadang-kadang dilarang dan sebagainya. Dan kita beradab sidin masih hidup, beradab juga ketika sidin sudah wafat, ziarah ke kubur sidin. Kita sebagai murid sidin, kita bisa ini itu tahu ini dan itu berkat sidin, maka sidin sudah meninggal. Ya minimal, namun ada lawan dua kita ziarah secara langsung, ziarah usyir, minimal baca Fatihah 4, kita yakinkan seakan-akan kita ini berada di hadapan makam sidin, kita baca Fatihah 4, bayangkan seakan-akan kita duduk di hadapan lawan makam sidin. Seandainya kejauhan hendak ke ziarah kubur, yang di masjid dilanggar di rumah, membayangkan ini tawasul lawan Rasulullah, lawan Rasul Syaikhul Qadir, lawan guru-guru, langsung tawasul lawan sidin, seakan-akan dia menghadap lawan kuburan sidin. Itu namanya sholat ziarah sir, minimal itu. Wal istighfar lahu, dan memintakan ampun atau banyak istighfar dasar sidin. Makanya di Jember itu ada namanya Kiai Mujahidisah Jember. Bila sidin itu membaca tahlil, habis astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali, lalu jasin apa? Astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li abi wa ummi 100 kali. Astagfirullahaladzim lil ustadi, astagfirullahaladzim lil ustadi, astagfirullahaladzim lil ustadi 100 kali. Habis itu hanya astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat 100 kali. Tambah lagi astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat 100 kali. Jadi istighfarnya itu panjang banget, karena memang hendak berada mendapat barokah dari orang-orang yang berilmu, yang sudah wafat, abang mama kita, yang melahirkan kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, kanan kiri kita semuanya, semua kita istighfarkan. Saking sidin itu hendak mendapat fadilah. Barang siapa mendoakan muslimin muslimat, maka diampuni dosa-dosanya sebelum orang yang kita doakan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita habis sembahyang itu. Habis maghrib 10 kali, sallallahu alaihi wasallam 10 kali, habis sisa 10 kali. Nah, habis subuh itu 27 kali. Nah,
subuh kali sallallahu alaihi wasallam karena fadilahnya luar biasa. Dia mendoakan Sidin masih hidup, Sidin sudah meninggal, menjaga zuriat Sidin, kerabat Sidin, mencintai orang-orang yang mencintai Sidin, membiasakan ziarah kubur Sidin dan beristighfar bersama Sidin. Nabi Sidin itu guru kita. Wasodaqata anhu, dan bersedekah atas nama Sidin. Ini kadang jarang. Ini yang jarang. Yang sedekah aja kita. Tapi kan kita tidak pernah sedekah dinyatakan sang guru jarang. Padahal ada ulama besar yang di sana apabila Sidin bersedekah, hendak pulang ke pengajian, Sidin membawa celengan atau bersedekah sama orang dinyatakan gesan guru Sidin. Pada ulama besarnya. Wa yasluka fil isamti, dan dia berjalan suluk isamti di kepada atau dengan tingkah kebaikan atau amaliyah bagus Sidin. Artinya kalau dulu kita pernah suluk, artinya suluk ini riyadhah, meniti jalan tangga menuju keridhaan Allah wasyirillah, apa wirid Sidin, apa tarekat Sidin, kita mengumpati jua yang digawe Sidin, itu namanya suluk mawat Sidin. Biasanya Sidin baca roti al-hadar, namanya kita baca di rumah baca al-hadar, jangan nanti di masjid aja sembuh sekali. Sidin baca tarekatnya apa, Naqsabandiyah, Al-Qadiriyah, Sidin As-Sadiliyah, Al-Sunaid. Kita melangkah juga meniti jalan tangga menuju wasil ilallah, juga memakai tangga-tangga Sidin. Apalagi sudah berijazah dan sudah berijazahkan wirid ini kita aja umpat. Wa yuraiya fid dini wal ilmi, dan dia menjaga, seorang murid tadi menjaga fid dini dalam agamanya, wal ilmi dan ilmu, agar tahu di dalam kebiasaan guru yang kita umpati tadi. Menjaga ilmu yang diajarkan Sidin, kita menjaga dan kita amalkan. Adab kita bila mengajarkan sholat. Jadi muntawa bila kita berguru lawan seseorang, memakai terus ada namanya kita sudah berijazah tarekat ini, wirid ini, muntawa tuh yang dipakai dulu siapa dulu yang pertama kali yang kita, tanpa menyalahkan yang kedua dan yang ketiga. Karena menjalankan tarekat yang lebih satu daripada dua tiga itu yang dulu itu lambat nang kita semua digawin. Ya guru ini tarekatnya ini kita gawe dua, ya guru ini tarekatnya kita gawe dua, kita itu lambat. Lebih baiknya itu satu tapi yang bujur-bujur istiqamah. Ada masalah. Kalau mau sanggup ketiga-tiganya, sini Muqat Al-Qadiriyah, sini Naqsabandiyah, sini Tijaniyah. Nah itu terlambat sedikit karena ketiga-tiganya. Namun lekas yang satu aja dibuli. Nah ini digawe dua teman yang difokuskan satu aja. Nah yang yakini nyaman dipakai wirid itu umpamanya. Nah wa yata'addaba, dan dia membiasakan atau beradab biadabi dengan adab-adab seorang guru atau adab-adab gurunya atau Sidin tadilah. Wa yata'addaba biadabi, dan dia berakhlak beradab biadabi dengan adab gurunya. Wala yatawalla tidak, dan janganlah kau meninggalkan mengikuti bihi dengan Sidin atau dengan gurunya. Jangan kau berhenti mengikuti apa amaliyah Sidin. Itu kalau kita hendak bujur-bujur beradab kawan keguruan. Jadi kita mengikuti wirid Sidin, adab-adab Sidin, bahkan kadang-kadang menjadi cerminan. Kelihatan ke orang, oh ini kayaknya laga-laganya kayak santainya si Anu nih. Ini kayak anak muridnya si Anu nih. Nampak daripada adab dan kebiasaannya kayak guru Anu.
dibaca biasanya torekot si Ano ini nampak itu karena memang adab seorang murid mengikuti adab gurunya dan memakai suluk guru-gurunya. Wasabisu dan yang nomor 6. Isaknya jam berapa? 48. Ini mana? Belum lah. Wasabisu dan yang nomor 6 ayat sobar hendaklah seorang murid itu sobar ala jafwatin atas sikap kerasnya gurunya, atas guru minsaihi daripada yang keluar daripada gurunya. Jadi ayat sobar hendaknya seorang murid itu sabar ala jafwatin atas sifat kasar atas guru yang keluar minasyaihi daripada gurunya. Au su'i khuluqihi atau jeleknya akhlak gurunya. Umpamanya nih ada gurunya nyeleh-nyeleh, memang ada tapi akhlaknya kurang bagus. Nah, lalu si dia itu pangarasan mengajarnya itu keras, penyanyitan umpamanya nih. Nah, maka hendaklah murid itu sabar menghadapi guru yang lain. Nah, walaya sudahu dan janganlah murid itu mencegah dalika yaitu tadi apa jabwatin sifat kasar dan su'i khuluqin. Dalika itu rujukan. Jadi walaya sudahu dalika janganlah murid tadi mencegah daripada guru yang bersifat kasar dan adab kurang bagus tadi. Anulazimatihi daripada menetapi menjadi murid sidin. Nah, wa i'tiqadi kamali wa i'tiqadihi dan tetap mengiktikotkan bahwa si dia itu gurunya. Nah, wa kamaluhu dan kesempurnaan gurunya. Kita bisa percaya umpamanya sama guru si dia kayaknya kadang-kadang keras mengajarnya, kadang-kadang sampai mengolok-olok lawan muridnya. Seandainya terjadi kayak itu, kita disuruh sabar dan tetap menetapi kita sebagai posisi seorang murid dan tetap berkeyakinan tentang kesempurnaan gurunya. Wa yata'awwal li'aqalihi dan mentakwilkan murid itu kepada li'aqalihi kepada gawian-gawian gurunya. Nah itu tadi allati yadhuru anna shawaba khilafu ala ahsan ta'wil yang nampaknya menakwilkan yang nampak yang kerjanya pak gurunya keras. Gurunya itu kadang-kadang merendahkan, mengolok-olok tadi. Disuruh kita menakwilkan dengan sebagus-bagus takwil yang bertentangan dengan mata yang kita pandang. Taknya ini sidin maka rasaku karena niat sidin baik banget. Nah kita menakwilkan itu karena niat sidin baik hendak membentuk karakter muridnya supaya sidin cerdas, supaya sidin mudah berpikir yang bagus-bagus, supaya sidin itu kalau menangkap ilmu mungkin cara sidin kayak itu. Nah kita disuruh menafsirkan yang bagus-bagus. Jangan enggak sidin mengajarkan terlalu keras lalu kayak apa kita tidak menuntut sidin jaga itu mengajar ada boleh. Nah tetap kita harus menakwilkan biar sidin yaitu alatiyat haru anas swaba hilang buah ala asal takwil. Biar sidin secara zahir kita menakwilkan itu yang kita pandang kayak kata baik itu, tapi kita bisa menakwilkan bahwasanya tak hendak sidin walaupun sifatnya keras itu, tapi sidin adalah menginginkan kebaikan kepada murid-muridnya. Itu penampilannya supaya kita beradab. Wa idza jafatan dan tatkala gurunya tadi bersifat keras. Jadi wa idza jafatan syaihu ibtida'a wa bil ibtidai. Apabila gurunya tadi bersikap keras di dalam mengajarnya, maka si murid disuruh memulai dulu meminta maaf wa azhar dan menampakkan kesalahan lahu kepada gurunya wa ataba dan merasa hina alaihi di atas gurunya. Ain pemahamannya. Bila si dia keras mengajar, jikit-jikit mungkin ini mungkin itu umpamanya, maka kita disuruh mohon maaf ya dulu lah orang tadi memang hilang, jadi biar menjadi sarik, biar jadi marah itu gara-gara ulun minta ampun dengan itu ulang dan ulun dapat ilmu dari dia. Kita dulu yang menampakkan kesalahan di sini. Wat hardam itu artinya menampakkan
dosa, merasa bersalah kalau situ. Gara-gara punya kalau belum yang sangit-sangit mengajar akhirnya. Gara-gara anak murid yang bandel-bandel akhirnya pian nyang-nyangit. Kudu minta ampun, berulang. Nah, kayak itu seharusnya adalah wal akbar, dan dia merasa apa celah itu, merasa hina. Wal akbar, dan merasa hina alaihi atas gurunya. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu lebih lebih menetapkan limawadati sayyihi, dengan sifat kasih sayang gurunya. Namun kita ini bersikap kayak itu lebih menurunkan sifat kasih sayang guru kepada muridnya. Ujar gurunya, sama-sama guru hilang gimana? Semakin sayang gurunya muridnya. Hati ini diberi Allah sayang karena muridnya sangat beradab tadi. Sudah melihat gurunya punya kerasnya ini, si gembe dulu, murid betul yang minta ampun, merasanya yang salah, hanya melahirkan sifat kasih sayang seorang guru kepada murid. Nah, makanya kita dibilang si anak dimarahi gurunya, asal sebatas saja memarahi karena kepingin gurunya memperbaikinya, jangan kita melawan. Itu menghalangi hati murid untuk menerima kepahaman daripada gurunya, menerima apa ilmu laduni, kepahaman yang diberikan oleh Allah melalui gurunya, itu menghalangi. Bila kita melawan, orang-orang baik siapa? Ulun ini rancak bulik mengaji, karena yang mengajar ulun mengaji Al-Quran itu adalah abahnya guru Muhammad Irfan Abdul Fattah. Itu juga mama kandung kakak mama ulun kandung, anak sendiri jadi kiai. Nah, jadi rumah marah kalau lagar. Bilanya ulun bulik dari musola menangis. Ujar kakak, ditakoni abah, kenapa adik kita menangis? Nah, kita mau berbayaan orang baca wirid ketawaan bayaan di dulu tadi. Sini. Apa cara pak? Sini. Oh, tarik dulu kamu. Oh, jangan diulang lagi sok. Nah, kayak itu adanya melawan. Wah, mendatangi gurunya dilabrak. Wah, itu yang mula santri itu bisa dapat ilmunya karena abahnya umpak juga mau makan, bukan membela muridnya, tapi inya malah menambah hukuman supaya anak tadi ada jarak mengaji lawan gurunya. Nah, itu menyebabkan pahamnya seorang murid. Nah, jadi ridho tilmid, ridhonya seorang murid, abahnya ridho, muridnya diapa-apai gurunya ridho, itu ridho qalbi, menjadi mudahnya, lemah lembutnya hati seorang murid. Bila abahnya ridho, kadang melawan itu membuka hati seorang murid, itu mudah menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya. Itu untuk pelajaran anak-anak kita pengajaran kita tidak sekolah lagi. Anak kita dipesani lawan guru, menghormati, tetapi cium tangannya, menghormati sidin, jangan mencangangi sidin, bertunduk di muhasinya dan sebagainya. Itu supaya anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dimanapun anak kita yang kuliah, anak kita di madrasah, sekolah TPA dan sebagainya, namun masih posisi seorang murid tetap harus beradab nata yang kita kisahkan ini. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya wa la ilaha illallah Allahumma jalla jama'ana hadha jama'an marhum, Allahumma jalla jama'ana jama'an maghfura, Allahumma jalla jama'ana jama'an mubaraka wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin alimna bima yafa'alu fa'alu ma'alantana wa ja'alna lana khawzatan bi zalika rahmatin lana min ajma'in sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Allah